Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Putri Utami, kelas B, Matkul Perencanaan Pembangunan, NIM 18191. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan tentang pembangunan daerah. Bab 1, di mana dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan Dewan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang mendukung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Di mana pasal 2 ruang lingkup. Ruang lingkup meliputi materi ini. Yang pertama, tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Yang kedua, tata cara evaluasi perencanaan tentang RPJPD, RPJMD, dan tata cara perubahan daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Pasal 3, perencanaan pembangunan daerah. Bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha yang meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan publik dan daya saing. Yang pasal 5, perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dalam pasal 4 dirumuskan sebagai yang pertama transparan, yang kedua responsif, yang ketiga efisiensi, yang keempat efektif, yang kelima akuntabel, yang keenam partisipatif, yang ketujuh terukur, yang kedelapan berkeadilan, yang kesembilan berwawasan lingkungan, dan yang terakhir berkelanjutan. Di mana pasal 6 memiliki 5 bagian. Yang pertama transparan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kedua, responsif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B, yaitu dalam mengantisipasikan berbagai potensi masalah dan perubahan yang menjadi di daerah. Yang ketiga, efisiensi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C, yaitu pencapaian keluaran tertentu tentang memasukkan terendah atau memasukkan terendah dengan keluaran maksimal. Yang keempat, efektif, sebagaimana dalam pasal 5 huruf D, yaitu kemampuan menjadi target dengan sumber daya yang dimiliki melalui cara atau proses yang paling optimal. Yang terakhir, akuntabel, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf E, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang terakhir, partisipatif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf F, merupakan hak masyarakat untuk menjadi terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah. Yang bab 2, tata cara perencanaan pembangunan daerah. Yang bagian ke-1, pendekatan perencanaan pembangunan daerah, pasal 8. Yang mana yang pertama, pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Yang kedua, pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
Huruf C dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan dibahas bersama anggota DPR. Bagian kedua, perencanaan pembangunan daerah dan rencana rakyat daerah. Pasal yang dimasukkan dalam pasal 11. Yang pertama, perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 9. Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah sebagaimana disebut pasal 1 yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Yang ketiga, rencana perangkat daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 yang yaitu Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah. Bagian 3, tata cara penyusunan RPJPD pasal 18. Penyusunan rancangan awal RPJD sebagai dimaksud pada pasal 16 ayat 1 huruf B dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum RPJP periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJM sesuai dengan kurun waktu RPJMD. Pada pasal 19, penyusunan perencanaan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dengan pasal 18 ayat 1 mencakup yang A, analisis gambaran umum kondisi daerah, yang B, analisis permasalahan pembangunan daerah, yang C, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya, yang D, analisis isu-isu strategi pembangunan jangka panjang, yang E, perjuangan visi dan daerah, yang F, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, yang terakhir KLHS. Terus yang kedua, penyusunan rencana awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan masalah jangka panjang. Bagian 4, cara penyusunan RPJMD pasal 41. Penyusunan RPJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf A meliputi yang pertama, penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RPJMD. Yang kedua, orientasi mengenai RPJMD. Yang ketiga, penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD, dan yang terakhir penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Itulah hasil presentasi dari saya mengenai peraturan tentang pembangunan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.